Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Nisrina Huda Fatija NIM 2020 12016. Lalu ada Putri Dayanti Rizky NIM 2020 12018. Kemudian Novita Ayu Fitria NIM 2020 12019. Yang keempat, Zahrotun Nabila 2020 12024. Yang terakhir, saya sendiri sebagai moderator, Cakrasena Fitrardika, NIM 2018 12182. Pengertian perubahan harga. Perubahan harga adalah ketika harga barang dan jasa dalam suatu negara mengalami perubahan. Perubahan harga tersebut dapat berupa kenaikan harga secara keseluruhan disebut inflasi, atau penurunan harga disebut deflasi. Ada dua jenis perubahan harga. Yang pertama, perubahan harga umum. Yang kedua, perubahan harga spesifik. Selanjutnya akan disampaikan oleh anggota kelompok 7 lainnya. Waktu dan tempat dipersilahkan. Selanjutnya yaitu laporan keuangan di masa perubahan harga berpotensi menyesatkan. Dari sudut pandang manajerial, pengukuran yang tidak akurat ini menimbulkan penyimpangan pada yang pertama, proyeksi keuangan berdasarkan data rangkaian waktu historis yang belum disesuaikan. Yang kedua, anggaran yang menjadi dasar pengukuran. Yang ketiga, data kinerja yang gagal menahan pengaruh inflasi yang tidak terkendali. Sebaliknya, pendapatan yang dibesarkan dapat menimbulkan yang pertama, kenaikan pajak yang sebanding. Yang kedua, permintaan dividen yang lebih banyak dari pemegang saham. Yang ketiga, tuntutan kenaikan gaji karyawan. Yang keempat, kebijakan yang merugikan dari pemerintah tuan rumah. Misalnya, pajak yang dibebankan atas kelebihan. Next. Istilah-istilah akuntansi inflasi. Yang pertama ada penyesuaian biaya kini, aktiva moneter, jumlah nominal, indeks harga, mekanisme penyesuaian, kewajiban moneter, penyesuaian paratis, daya beli, ekuivalensi daya beli umum, kerugian moneter, kewajiban non moneter, laba real, hiperinflasi, penyesuaian modal kerja moneter, aktiva non moneter, fluktuatif, inflasi, aktiva non moneter, aktiva permanen, yang terakhir aktiva permanen. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saya. Perbedaan model akuntansi biaya kini dan konvensional. 1. Aset dinilai pada biaya kininya ketimbangan biaya historisnya. Oleh karena itu, aset pada dasarnya sama dengan nilai diskonto. Ini dari arus kas di masa depan. Pendukung model biaya kini berpendapat bahwa nilai kini memperlihatkan secara lebih baik pengukuran pendapatan dan potensi arus kas perusahaan di masa depan kepada pembaca laporan keuangan. 2. Laba didefinisikan sebagai kekayaan bersih setelah pajak perusahaan, yaitu jumlah sumber daya yang dapat didistribusikan perusahaan di suatu periode sambil tetap mempertahankan kapasitas produksi atau modal fisiknya. Next. Selanjutnya dijelaskan dengan teman saya.
Perbedaan akuntansi inflasi di Amerika Serikat, Inggris, dan Brasil. Yang pertama, Amerika Serikat dalam pedoman yang diterbitkan oleh ASB atau FAS 9, perusahaan pelapor disarankan untuk mengungkapkan informasi berikut tiap 5 tahun terakhir. Yang pertama, penjualan bersih dan pendapatan operasional lain. Yang kedua, laba operasional dan berdasarkan biaya gini. Yang ketiga, daya beli laba atau rugi atas pos-pos moneter bersih. Yang terakhir, peningkatan atau penurunan biaya gini atau jumlah yang dapat diberikan yang lebih rendah, yaitu jumlah kas bersih yang diperkirakan dapat dipulihkan lewat penggunaan atau penjualan dari persediaan aset. Setelah inflasi, perubahan tingkat harga umum yang pertama, semua penyesuaian transaksi gabungan mata uang asing berdasarkan biaya gini. Yang kedua, aset bersih di akhir tahun berdasarkan biaya gini. Yang ketiga, pendapatan per saham. Yang keempat, dividen per saham dari saham biasa. Yang kelima, harga pasar per saham dari saham biasa di akhir tahun. Dan terakhir, tingkat indeks harga konsumen yang digunakan untuk mengukur dari operasional berkelanjutan. Next. Yang kedua, Inggris. Standar Inggris memberikan 3 pilihan dalam pelaporan. Yang pertama, menyajikan akun-akun biaya gini sebagai laporan dasar dengan dilengkapi akun-akun biaya historis. Yang kedua, menyajikan akun-akun biaya historis sebagai laporan dasar dengan dilengkapi akun biaya gini. Dan terakhir, menyajikan akun saja dengan melengkapi akun-akun biaya historis seperlunya. Yang ketiga, Brasil terdiri atas 2 unit pelaporan. Yang pertama, Undang-Undang Perusahaan Brasil, Komisi Sekuritas dan Bursa Brasil. Sesuai dengan Undang-Undang Perusahaan, penyesuaian inflasi dilakukan dengan menyajikan ulang aset permanen dan akun-akun ekuitas pemegang saham dengan menggunakan indeks harga yang diakui oleh pemerintah federal sebagai alat ukur devaluasi mata uang lokal. Aset permanen terdiri atas aset tetap, gedung, investasi, ditangguhkan beserta penyusutan dan amortisasi atau depresi akun-akun, termasuk semua penyisian penghapuskan aset produktif. Akun ekuitas pemegang saham terdiri atas model, cadangan pendapatan, cadangan revaluasi aset tetap ke dalam biaya pengganti gininya, setelah dikurangi provisi penyusutan teknis dan fisik. Selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Double dip ketika menyajikan ulang laporan perusahaan yang bertempat di luar negeri ke dalam inflasi asing, perusahaan terkadang menghitung pengaruh inflasi 2 kali. Dengan ini dikenal sebagai double dip. Hal ini muncul dikarenakan inflasi lokal memengaruhi nilai tukar yang digunakan dalam translasi secara langsung. Besarnya penyesuaian yang dihasilkan untuk menghilangkan double dip akan beragam, bergantung pada tingkat korelasi negatif antara nilai tukar dengan inflasi diferensial. Sebagaimana dibahas sebelumnya, penyesuaian inflasi atas beban penjualan atau beban penyusutan bertujuan untuk mengurangi laba tersaji guna menghindari saldo laba yang seolah lebih besar. Oleh karenanya, agar tidak dilakukan 2 kali, penyesuaian inflasi harus menyertakan rugi translasi yang telah tercermin dalam laba tersaji perusahaan. Saya kembalikan ke moderator. Oke, itulah tadi pemaparan materi dari anggota kelompok 7 kami. Silakan yang mau bertanya seputar materi tersebut, langsung saja ke tempat yang sudah disediakan di Sunan. Sekian dari kelompok kami. Jika ada salah kata maupun presentasi yang kurang baik, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.